Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Widya Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulsa Dwiana. Di sini saya ingin menjelaskan secara singkat metode penilaian kinerja. Metode penilaian kinerja pusat investasi ada dua, antara lain yang pertama, penilaian kinerja pusat investasi dengan metode biaya variabel dan dengan metode biaya penuh. Metode biaya variabel dan biaya penuh merupakan metode perhitungan biaya yang berkaitan dengan cara menentukan biaya produk. Perhitungan biaya variabel yang disebut juga perhitungan biaya langsung hanya membebankan biaya variabel ke pabrik. Biaya ini meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan overhead variabel. Perhitungan biaya absorpsi membebankan semua biaya manufaktur pada produk. Bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan overhead tetap adalah hal-hal yang menentukan biaya produk. Menurut perhitungan biaya absorpsi, overhead tetap dipandang sebagai biaya produk, bukan biaya periode. Laporan laba rugi dengan menggunakan biaya variabel dan absorpsi antara lain yang pertama, metode perhitungan biaya variabel dan absorpsi dapat mengakibatkan angka laba bersih yang berbeda. Yang kedua, perbedaan tersebut terjadi karena jumlah overhead tetap yang diakui sebagai beban kedua metode tersebut. Dan yang terakhir, ketiga, beban penjualan dan administrasi selalu dikeluarkan dari laporan laba rugi dan tidak pernah muncul di neraca. Sekian penjelasan tentang metode penilaian. Saya akan melanjutkan pembahasan dari Yulsa Dwiana. Saya akan membahas tentang penilaian kinerja. Penilaian kinerja merupakan suatu sistem penilaian secara berkala terhadap kinerja pegawai yang mendukung kesuksesan organisasi atau yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya. Proses penilaian dilakukan dengan membandingkan kinerja pegawai terhadap standar yang telah ditetapkan atau membandingkan kinerja antar pegawai yang memiliki kesamaan tugas. Tahapnya, saat membandingkan kinerja pegawai, yang pertama adalah keabsahan standar tersebut sesuai dengan jenis pekerjaan yang dinilai. Keabsahan yang dimaksud di sini adalah standar tersebut memang benar-benar sesuai atau relevan dengan jenis pekerjaan yang akan dinilai tersebut. Yang kedua, persetujuan, yaitu standar penilaian tersebut disetujui dan diterima oleh semua pegawai yang akan mendapat penilaian. Ini berkaitan dengan prinsip validity yang telah dibahas sebelumnya. Yang ketiga, itu standar penilaian bersifat realistis, dapat dicapai oleh para pegawai dan sesuai dengan kemampuan pegawai. Yang keempat adalah standar bersifat objektif atau adil, yaitu mampu mencerminkan keadaan yang sebenarnya tanpa menambah atau mengurangi kenyataan dan sulit untuk dipengaruhi oleh bias-bias penilai. Ada 3 tahap dalam penilaian kinerja. Yang pertama adalah evaluator menulis deskripsi mengenai kekuatan pekerja, kelemahannya, kinerjanya pada masa lalu, potensinya, dan memberikan saran-saran untuk pengembangan pekerja tersebut. Yang kedua, teknik evaluator untuk mencatat mengenai apa saja perilaku atau pencapaian terbaik dan terburuknya si pegawai tersebut. Yang ketiga, evaluator menilai kinerja pegawai dengan menggunakan skala dalam mengukur faktor-faktor kinerja. Proses penyusunan penilaian kinerja yang pertama adalah menggali terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi dengan adanya sistem penilaian kinerja yang akan disusun. Yang kedua, menetapkan standar yang diharapkan dari suatu jabatan, sehingga akan diketahui dimensi-dimensi apa saja yang akan diukur dalam penilaian kinerja. Yang ketiga, langkah berikutnya adalah melakukan penilaian kinerja terhadap pegawai yang menduduki suatu jabatan.
Yang keempat, hasil dari penilaian kinerja selanjutnya dianalisa dan dikomunikasikan kembali kepada pegawai yang dinilai agar mereka mengetahui kinerjanya selama ini serta mengetahui kinerja yang diharapkan oleh organisasi. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.